Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu fi daraini amin ya. Seseorang yang ahli riyadhah, yang mustahid, yang bersungguh-sungguh. Ayah ruja minihim, memilih untuk tempat yang lain, yang sunyi dari manusia. Li solahin yarahu fi nafsihi, karena beliau bisa melihat kebaikan-kebaikan di dalam dirinya. Wa tajannuba afatin, dan bahaya. Tadkhulu alaihi fi suhbatihim, yang bisa terkena kepada dia suhbatihim ketika dia bergaul dengan manusia. Nah, ini ada pemikiran yang oleh Imam Ghazali. Jika seseorang berpikir dia sedang riyadhah, beribadah sungguh-sungguh kepada Allah, kemudian dia memiliki pemikiran bahwa sebaiknya saya menjauhi kumpulan-kumpulan manusia. Dia bisa mengamati dirinya sendiri, lebih baik menyendiri, berpisah dengan manusia. Karena dia amati banyak bahaya-bahaya berkumpul dengan manusia itu. Bagaimana? Fa'lam, maka ketahuilah. Anna hadhil marisa war libatati, sesungguhnya madrasah-madrasah ini dan pondok-pondok, nah, ma'asir memang yang dicintai oleh ini. Nah, membahas tentang ternyata uzlah dengan cara berkumpul dengan santri-santri di madrasah, di pondok-pondok, itu merupakan alternatif uzlah yang baik, ya, alternatif berkumpul yang baik dibandingkan dengan uzlah yang menyendiri di padang pasir. Nah, fa'lam, ketahuilah, anna hadhil madarisa warribatati, sesungguhnya madrasah-madrasah ini dan pondok-pondok, bimanzilati khosnin khosinin, itu kedudukannya seperti benteng yang kokoh. Yatahassanu biha, yang bisa melindungi benteng yang kokoh itu, al-mujtahiduna, orang-orang yang bersungguh-sungguh mendekat takarrub beribadah kepada Allah. Melindungi dari apa? Anil kutta'i wasurraki, dari perampok-perampok ibadah. Wa annal kharija bimzilatis, dari itu keluar menuju kepada padang pasir yang sunyi. Tidak dengan manusia, tapi di dalam padang pasir yang sunyi tidak ada itu sebenarnya taduru fihi, yang beredar, berputar-putar di dalamnya, fursonus syayatin, barisan-barisan setan, ashkaron-ashkaron, yang berkelompok-kelompok, fataslubuhu, yang bisa merampas, autas siruhu, dan mengerubuti seorang ahli ibadah yang keluar dari pondok, keluar dari madrasah-madrasah, keluar bahkan dari majelis ilmu. Seperti beliau keluar ke padang pasir, di mana di dalamnya sebetulnya penuh pasukan-pasukan setan yang tidak bisa dilihat. Fakaifa haluhu idza kharaja ila sohroi, maka bagaimana kondisinya jika keluar ke padang pasir? Makanal adu,
kepada dia bijanibin, dari segala penjuru, dari samping kiri, kanan, utara, barat, timur, selatan. Akan bebas itu setan menggoda dengan di padang pasir. Ya'malu fihi ma yasha, yang bertindak pasukan-pasukan setan itu di dalamnya, di padang pasir, ma yasha, semau-maunya. Falaisa ad-dha'ifi illa luzumul hisni. Maka sangat disarankan, tidak ada lagi bagi orang-orang yang lemah, hanya disarankan luzumul hisni. Jadi mewajibkan dirinya untuk masuk di benteng pertahanan. Di mana itu? Sekolah-sekolah, madrasah, pondok. Al-madrasah warribat warrobatot. Ini kondisi bagi orang yang merasa tidak bisa menghadapi dirinya sendiri. Maka alternatif yang paling baik adalah berkumpul sama madrasah dan di pondok-pondok. Maka ini mungkin juga merupakan, kalau saya melihat, merupakan bagian dari pilihan para kiai, para ulama. Mendirikan pondok-pondok, di samping digunakan untuk menyebarkan ilmu, li'ilai kalimatillah, menyebarkan syariat-syariat Allah kepada santri-santrinya, juga dipakai untuk sebagai benteng bagi dirinya dan santri-santrinya. Berikutnya, wa ammar rajul qawiyyu, dan adapun bagi laki-laki yang kuat, al-basyirul ladzi la taqlubuhul a'da'u, yang dia bisa melihat bahwa tidak akan bisa mengalahkannya musuh-musuh dirinya. Wastawa indahul hisnu was-sohra'u, dan dia merasa sama saja, karena dia bisa melihat dirinya tidak akan tergoda dengan pasukan-pasukan setan. Maka sama saja kedudukan bagi dirinya itu, al-hisnu berada di benteng, was-sohra'u dan berada di padang pasir. Fala alaihi idza kharaja, maka dia tidak bahaya jika dia keluar ke padang pasir. Ghaira annal kauna fil ahwatu, selain bahwa sesungguhnya keadaan dia kalau ada di dalam benteng ahwatu itu lebih aman, lebih hati-hati, ala kulli halin, atas segala kondisi. Nah, sekalipun seseorang itu lalu memandang dirinya kuat, sama saja berada di benteng pertahanan dari godaan-godaan setan, ada di madrasah, di majelis pengajian, di pondok-pondok, atau dia menyendiri keluar ke padang pasir untuk fokus takarrub ibadah kepada Allah, itu dia merasa sama saja kondisinya. Tetap saja berada di madrasah dan pondok-pondok itu lebih aman bagi dia dalam segala kondisi. La tu'manul afatu wal falatatu wal ittifafatu ma'a corona. Sekalipun dengan berkumpul dengan teman-teman itu, la tu'manul afatu, tidak bisa aman dari bahaya-bahaya, wal falatatu, dari tertipu oleh setan-setan, wal ittifafatu ma'a corona, dan cocok berteman dengan para teman-teman, tidak aman apa? As-su'i, oleh keburukan dari teman-teman itu. Sekalipun, kalaupun ada di benteng, itu dengan berkumpul dengan teman-teman, itu pasti tidak aman dari bahaya berteman, dari keburukan kawan-kawan kita itu. Tetapi dibandingkan bersabar dengan keburukan teman-teman yang ada di pondok, yang ada di madrasah, itu lebih baik dibanding menghadapi sendiri, berada di padang pasir, lalu menghadapi setan-setan, godaan setan dari kiri, kanan, samping,
kiri kanan dari segala penjuru, itu lebih baik masih bergaul, ada di madrasah, ada di pondok-pondok, ada di majelis pengajian. Lebih baik itu. Wasabru ala masaqatis suhbati aula lil murtadi. Wa talabil khairi bikulli halin. Dan bersabar atas kerepotan-kerepotan berteman dengan teman-teman di pondok dan madrasah, aula itu lebih baik, lebih utama. Lil murtadi bagi orang-orang yang sedang riyadhah, wa talibil khairi dan cari kebaikan bikulli halin dalam segala kondisi. Nah, ini Imam Ghazali menyarankan kita banyak terlibat di majelis-majelis madrasah ya, pengajian di pondok-pondok. Nah, seperti sekarang ini, itu lebih aman dibanding kita menyendiri uzlah lalu tidak bergaul sama sekali dengan manusia. Wa anna lamani alil qawi al-balighi mablagha al-istiqamati anit tafarrudi. Dan sesungguhnya tidak ada halangan bagi orang yang kuat al-balighi mablagha yang bisa sampai beristiqomah, beribadah. Anit tafarrudi dari menyendiri. Tidak ada halangan sebenarnya bagi orang yang kuat itu untuk menyendiri. Tapi tetap bergabung, bergaul dengan orang-orang yang baik di madrasah, di pondok, itu lebih utama dibanding tinggal menyendiri di padang pasir. Fa'lam hadhil jumlati. Maka ketahuilah kesimpulan ini. Wa ta'ammalha dan renungkanlah. Taghnam ambil keuntungan. Wa taslam dan ambil keselamatan. Insyaallah ta'ala mudah-mudahan Allah ta'ala menakdirkan, mengizinkan kepada kita untuk lebih memilih tinggal di madrasah, di majelis ilmu, bergaul dengan orang-orang majelis ilmu, di pondok-pondok, dibanding hidup menyendiri. Ini bagus ya. Ini di akhir-akhir pembahasan uzlah dari Imam Ghazali. Fa'ingkila, maka jika engkau katakan, fama taqulu fi ziyaratul ikhwani, bagaimana pendapat engkau tentang ziarah kepada kawan-kawan fillahi ta'ala, yang kawan-kawan itu dalam posisi kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang selalu takarrub kepada Allah Ta'ala. Wa muwasalatil ahbabi, dan sambung silaturahim dengan yang kita cintai, teman-teman yang kita cintai. Bitalaki dengan cara bertemu, wa tadakkuri dan dengan cara mudzakar, saling membahas ilmu, mengingatkan. Bagaimana pendapat kita jika kita berziarah kepada kawan, yang kawan itu kita cintai dengan niat silaturahim, mudzakarah, bertemu, dan sambung seduluran, sambung berteman. Bagaimana kemudian jawabannya? Fa'lam, ketahuilah. Sama-sama mendekat kepada Allah Ta'ala. Masuk bagian dari mutiara ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi silaturahim itu bagian dari mutiaranya ibadah. Ziyaratul ikhwan, ulfatul karimatu, itu ada kedekatan yang mulia. Illallahi azza wa jalla, kepada Allah. Ma'ama fiha min durubil faidi, disertai di dalamnya banyak macam-macam faidah-faidah. Wassalah, jadi ziarah kepada teman yang baik itu baik, termasuk mutiara-mutiara ibadah, dan bisa justru mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Baik, dawuhnya Imam Ghazali. Walakin birsartoini, tetapi dengan dua syarat. Ahaduhuma, yang pertama, Allah yahruja fi dzalika ilal iksari wal ifrati. Yang pertama syaratnya tidak keluar ketika ziarah itu dalam kondisi terlalu banyak. Wal ifrati, dan terlalu sering.
Yang pertama syaratnya jangan terlalu sering. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah, dasarnya berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bagaimana dawuhnya Rasulullah? Berziarahlah kamu kepada teman-temanmu riban, kadangkala saja. Tasdad khutbah, niscaya akan bertambah-tambah rasa saling mencintaimu di dalam bersahabat. Jadi berkunjung itu sasani, dan yang kedua antahfadho haqqa dzalika bitajayyai wa tazayyun. Yang kedua antahfadho haqqa dzalika. Dzalika, haknya ziarah itu bitajannubi, dengan menjauhi aniria wa tazayyuni, dan kelakuan-kelakuan, perbuatan-perbuatan yang dibuat-buat, yang tidak wajar, juga menuju riya, sombong, sum'ah. Jadi syarat yang kedua, yang pertama syaratnya jangan sering-sering, yang kedua syaratnya jauhi ketika berkunjung itu dari riya, sombong, sum'ah, ngagul-ngagulkan diri sendiri. Jauhi dari penyakit-penyakit hati lah. Ini yang disebut riya wa tazayyun. Wa qaulil lahwi, dan jauhi perkataan-perkataan yang sia-sia. Perkataan yang tidak ada manfaatnya jauhi. Wal ghibati, dan jauhi juga rasan-rasan. Wa nahwi dzalika, dan yang seru, perbuatan buruk, hati yang buruk. Fayaudu alaika wa ala ahika alwabalu. Maka jika kita lakukan itu, riya, sum'ah, sombong, takabur, perkataan sia-sia, ghibah sana sini ketika maka jadi berbahaya. Alaika, atas engkau, wa ala ahika, dan atas saudaramu yang kau kunjungi. Wabalu, oleh kerusakan-kerusakan. Jadi terkena pada kita kerusakan-kerusakan itu. Justru ziarah silaturahim itu lalu menjadi tidak baik. Kalau di Nah, ini sampai para alim ulama itu merasakan itu. Ini diceritakan walaqad hukiya, falaqad hukiya, maka sungguh dihikayatkan. Annal Fudail bin Iyad, was Sufyan, dan Sufyan As-Sauri. Ini dua guru besar. Beliau terkenal di dalam riwayat-riwayat termasuk waliullah yang alim kedua-duanya. Rahimahumallahu, mudah-mudahan memberi rahmat Allah kepada keduanya, Syekh Fudail bin Iyad dan Syekh Sufyan As-Sauri. Tadzakaro, mereka saling mengingatkan. Fabakaya, maka lalu kedua-duanya saling menangis. Jadi dalam ziarah itu ketika bertemu beliau saling amar ma'ruf nahi mungkar itu. Faqala Sufyan, bagaimana bentuk amar ma'ruf nahi mungkarnya? Ini diceritakan. Faqala Sufyanu, maka berkata Syekh Sufyan As-Sauri, ya Aba Ali, wahyu anna majalasna majlisan arjalana min hada. Aku mengharapkan sesungguhnya kita bersama ini tidak duduk di satu majelis yang sangat aku dari majelis yang seperti ini. Wahai Aba Ali, kepada Syekh Fudail bin Iyad ya. Panggilannya Aba Ali. Wahai kunyahnya ya. Wahai Aba Ali, aku bersilaturahim ke panjenengan ini duduk dari yang aku harapkan majelis yang baik yang tidak pernah aku harapkan, seperti jawab Syekh Iyad. Majalastu majlisan akhwafu alayya min hada. Aku justru sebaliknya. Aku tidak pernah takut
kepada majelis duduk yang seperti ini dibanding sebelum-sebelumnya. Jadi Syekh Sofyan menyatakan bahwa beliau mengharapkan inilah majelis yang aku sampaikan karena ada kebaikan-kebaikan di dalamnya. Syekh Fudail justru menyatakan, aku takut justru dengan majelis yang seperti ini. Kemudian berkata Syekh Sofyan, wa kaifa ya Aba Ali? Kenapa kok seperti itu, wahai Aba Ali? Faqala, maka menjawab Syekh Fudail, alasta ta'madu? Apakah engkau tidak sengaja? Ila ahsani hadisika, engkau membaik-baikkan cerita-cerita engkau. Fatuhaddisuni bihi, lalu engkau mengatakan hal-hal yang baik di dalam perkataan-perkataan engkau itu, di dalam majelis itu. Wa ana a'madu, dan saya juga demikian. Ana a'madu, aku sengaja. Ila ahsani ma indi, aku mengeluarkan yang paling baik apa yang aku punya. Fa'uhaddisaka bihi. Fa'uhaddisuka bihi. Maka lalu aku ceritakan hal-hal yang baik itu kepada engkau. Tali, engkau lalu menghias-hias perkataanmu supaya yang baik-baik yang keluar. Wa tazayyantu laka, dan aku juga perkataanku supaya yang baik-baik keluar. Supaya nampak dilihat oleh engkau, supaya nampak didengar oleh engkau. Maka karena sengaja seperti itu sebenarnya ada kandungan riya, ada kandungan sum'ah, supaya didengar oleh panjenengan, oleh kita berdua yang baik-baik. Fabaka Sufyan, lalu menangis Syekh Sufyan As-Tsauri itu. Jadi tetap di dalam silaturahmi, kalau disertai dengan riya dan sum'ah, disertai hati yang buruk, itu justru buruk. Fayajibu, maka wajib antakuna mujala satuka, bahwa engkau jadikan majelis-majelis engkau lil ikhwani, untuk saudara-saudara engkau, wa mulaqatihim, dan ketemunya dengan mereka, alamid dari qasdin, dengan ukuran yang sedang-sedang saja, fi ihtiyatin, dalam kondisi hati-hati, bicaranya juga hati-hati, wa nadhurin latifin, dan dengan pandangan yang lemah lembut. Falayak tahu dalika, maka tidak buruk yang seperti itu. Hina idin, dalam kondisi ini, fi uzlatika, di dalam uzlah engkau, wa tafarrudika, dan menyendiri engkau, anin nasi, wa la ya'udu alaika wa ala ahika bidodorin wa afatin, dan jangan engkau mengembalikan atas engkau dan atas saudara engkau, bidororin afatin, dengan bahaya-bahaya, wa afatin, dan keburukan-keburukan. Bal bi khairin, tetapi dapatilah dengan kebaikan, kasirin yang banyak, wa naf'in azimin, dan manfaat yang azimin. Wallahul muwaffiq, mudah-mudahan, dan Allah adalah zat yang memberi taufik. Fa'in kulta, maka jika engkau kata, fama yab'asuni alal uzlati anin nasi wa tafarrudi wa yuhawwinu alayya dzalika. Waktunya bagaimana, Mamang? Masih adakah? Silakan aja, Mang, nggak apa-apa. Agak fleksibel, nggak apa-apa. Silakan, diteruskan. Sampai ini ya, satu pembahasan lagi. Fa'in kulta, maka jika engkau kata, fama yab'asuni alal uzlati, apa yang mendorong aku untuk beruzlah, anin nasi, dari manusia, wa tafarrudi, dan menyendiri, wa yuhawwinu alayya dzalika, dan apa yang meringankan, mendorong untuk melakukan uzlah itu. Fa'lam, maka ketahuilah, annalladzi yuhawwinu alayka dzalika, sesungguhnya bisa meringankan, mendorong untuk beruzlah itu salah satu umurin, 3 perkara. Ahaduha, yang pertama, istighraqu awqatika fil ibadati,
Pertama, engkau bisa menyibukkan waktumu, fokus waktumu, fil ibadati untuk ibadah saja. Fa inna fil ibadati suglan. Sesungguhnya ibadah itu ada kesibukan-kesibukan yang terus-menerus. Wa innal isti'nasa bin nasi min alamatil iflas. Dan sesungguhnya berbaur bin nasi dengan manusia min alamatil ikhlas. Itu terkadang ada tanda-tandanya kerugian. Karena kalau khusus untuk ibadah, sibuk fokus untuk ibadah, kita kan tidak terkena dengan keburukan-keburukan bergaul dengan manusia. Sekalipun bergaul dengan manusia itu banyak juga baiknya, tapi ada juga buruknya. Nah, yang buruk ini lalu menimbulkan kerugian bagi orang yang sedang konsentrasi beribadah kepada Allah. Fa'idha ra'aita nafsaka tatallau ila mulafatin nasi, ila mulaqatin nasi, wa kalamihim min ghairi hajatin wala daruratin. Apabila engkau melihat diri engkau, tatatollau, mendorong ila mulaqatin nasi, kepada berkumpul dengan manusia, wa kalamihim, dan bercerita-cerita dengan manusia, min ghairi hajatin, tanpa ada kebutuhan, wala daruratin, dan juga tidak ada bahaya. Fa'lam, maka ketahuilah, apabila hati kita lalu ada dorongan untuk bergaul, juga tidak ada bahayanya. Fa'lam, maka ketahuilah, anna dzalika fudulun syakotun, sesungguhnya yang seperti itu berlebihan. Syakotul farahu wal bataru, yang diakibatkan oleh nganggur, wal bataru, dan kurang syukur. Masya Allah ya. Kalau kita sedang sibuk beribadah, lalu ada dorongan di dalam hati kita untuk bergaul dengan manusia. Bergaul dengan manusia itu kan ini nggak ada perlunya, juga tidak ada bahayanya. Nah, maka ketahuilah, kalau kita berpikir seperti itu adalah sebenarnya pikiran orang yang sedang nganggur. Walaqad ahsana man qala fi hadzal ma'na al-kamil. Dan sungguh baik perkataan orang-orang yang menyatakan kalimat semakna dengan ini. Innal faragha, sesungguhnya pekerjaan sia-sia, ila salamika qadani, menyalami engkau, menyapa engkau, qadani, yang menarik. Jadi bagian dari dorongan hati untuk ngobrol dengan manusia yang tidak ada hajatnya, bergaul dengan manusia yang tidak ada hajatnya, itu menurut syair ini adalah pekerjaan yang sia-sia. Wala rubbama, dan kebanyakan, amilal fudula, pekerjaan yang sia-sia, al-faridu, itu dilakukan oleh orang yang nganggur. Nah, jadi kalimat ini menasihatkan kepada kita, nah daripada bergaul tapi tidak ada tujuannya, tidak ada maksudnya, hanya sekedar kan waktu, itu sama saja dengan kita maka engkau idza a'taital ibadata haqqaha, manisnya munajat kepada Allah SWT. Ini perlu kita cari
minta kepada Allah SWT ibadah itu sampai merasakan manisnya ibadah, manisnya munajat kepada Allah SWT. Ini perlu kita cari. Kalau kita sudah diberi oleh Allah, ini nikmat yang luar biasa. Diberi bahwa ibadah kita merasa butuh, bukan karena kewajiban. Diberi nikmat ibadah itu, munajat itu nikmat. Wasta'nasta bi kitabillah azza wa jalla, dan kita merasa senang dengan Al-Quran, dengan kitab Allah azza wa jalla, deres Quran, mendalam, tak merasa senang. Wastagholta, dan kita lalu memalingkan diri dari makhluk. Wastauhasta, dan merasa sunyi dari makhluk. Padahal makhluk banyak, tapi kita merasa butuh dengan makhluk. Min suhbatihim wa kalamihim, dan dari berteman dengan mereka-mereka dan ngobrol-ngobrol dengan mereka. Ketahuilah, jika kita sudah diberi haknya ibadah itu, maka kita akan diberi oleh Allah manisnya ibadah, manisnya munajat, merasa butuh dengan ibadah itu. Lalu akan timbul di dalam kita merasa nggak butuh dengan manusia. Wa fil khabari, dan pada satu hadis, ini juga dialami oleh Nabi Musa. Anna Musa alaihissalam, sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam, karena idza raja'a anil munajati, keadaan beliau jika kembali telah selesai anil munajati, dari munajat kepada Allah SWT, yastauhisu minan nas, beliau merasa tidak butuh kepada manusia. Wa kana yaj'alu isba'aihi, dan beliau menjadikan jari-jarinya fi udunaihi, di dua telinganya. Telinganya ditutupi dengan jari-jari tangannya. Li'alla yasma'a kalamahum, agar beliau tidak bisa mendengar. Li'alla yasma'u kalamahum, agar beliau tidak mendengar kalimat-kalimat manusia, kata-kata manusia. Karena beliau baru saja kembali dari nikmatnya bercengkrama dengan Allah, beribadah kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Wa kana kalamuhum, dan keadaan perkataan-perkataan manusia itu indahu, bagi diri Nabi Musa pada saat itu, pada kondisi itu, finnufuri, itu seperti suara yang tidak enak didengar. Wal wahsati, dan suaranya justru menyeramkan. Masya Allah ya. Kalau nikmatnya ibadah mungkin kita sudah pernah mengalami. Ibadah itu nikmat, terus kangen, pingin lagi. Di antaranya ibadah umroh atau haji. Tapi kalau lalu mendengar suara manusia kemudian menjadi tidak menyenangkan, nah ini mungkin jarang. Ini arah berikutnya ya, saking nikmatnya beribadah kepada Allah. Fiti, pada waktu itu, kaswatil, seperti suaranya himar, Masya Allah. Fa'alika, maka wajib atas engkau, bima qala Husaykhuna rahimahullah, apa-apa yang telah dikatakan oleh guru kami rahimahullah ta'ala. Jika kita mengalami yang seperti ini, maka katakan, ingat perkataan dari guru Imam Ghazali. Bagaimana perkataannya? Jika kita mengalami nikmatnya munajat kepada Allah, mengalami diberi nikmat takarrub kepada Allah, rasanya enak. Lalu ketika sudah selesai suara-suara manusia kok kemudian menjadi tidak enak, maka ingat perkataan ini. Ridha billahi sahiban. Ridholah sebagai sahabat engkau. Wadarin nasa syahidan. Harus benar al-wuddi, mencintai Allah dengan menyaksikan. Kunta fihim wa ghaiban. Saat dan seperti engkau
engkau tidak bersama-sama. Qoribah, engkau akan mendapati manusia-manusia itu akoribah, seperti kalajengking saja mengkhawatirkan. Ini bagi orang-orang hamba Allah, auli manisnya ibadah, sehingga